Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel seputar satwa liar. Kucing liar di dunia menghadapi tantangan yang sulit karena perubahan yang mengancam kelangsungan hidupnya. Perubahan itu berupa degradasi habitat, jumlah mangsa yang menurun, dan perburuan serta perdagangan ilegal. Populasi para kucing belum memberi kabar yang menggembirakan. Bahkan ada yang diduga punah di alam liar baru-baru ini. Di video kali ini, admin akan membahas 12 kucing liar yang populasinya mengkhawatirkan. Dan jika tidak ditangani dengan serius, tidak menutup kemungkinan akan mengalami kepunahan. Kucing pemancing atau fishing cat menghadapi ancaman kepunahan karena hilangnya habitat. Kucing pemancing tersebar di Asia Tenggara dan Selatan. Kucing ini terdaftar sebagai rentan oleh IUCN. Di beberapa daerah jangkauannya seperti Vietnam, Laos, dan Jawa, kucing pemancing sudah sangat jarang terlihat dan diyakini sudah punah. Kucing pemancing menyukai lahan basah. Mereka adalah perenang yang sangat baik. Mangsa utamanya yaitu ikan. Mereka berburu dengan cakarnya untuk meniru gerakan serangga, sehingga akan menarik perhatian mangsanya. Kucing ini juga diketahui berburu ular, katak, dan mamalia darat serta unggas. Setidaknya ada sekitar 3.000 ekor kucing pemalu ini di alam liar. Konservasi kucing pemancing terbilang masih minim karena banyak yang lebih fokus pada konservasi kucing besar. Pada tahun 1994, ilmuwan yang menyurvei berang-berang sungai secara tidak sengaja menangkap bukti kucing pemancing di Pulau Jawa. Setelah dipasang kamera di sekitar lokasi, ada satu kucing liar yang tertangkap kamera. Sebagian meyakini itu adalah kucing pemancing, sebagian lagi meragukannya. Di masa sekarang, tidak ada lagi yang melihat jejaknya. Tak ada yang tahu apakah makhluk ini masih ada di Pulau Jawa. Kucing yang paling tidak dikenal di dunia. Kucing tandang berasal dari Indonesia, Malaysia, Brunei, dan sebelumnya Thailand. Kucing ini berukuran seperti kucing rumahan dengan bulu panjang berwarna merah coklat. Kucing tandang menyukai daerah basah. Ia tak takut air. Kucing tandang juga berburu ikan seperti yang dilakukan oleh kucing pemancing. Selain ikan, mangsa kucing tandang yaitu katak, tikus, dan bahkan ayam. Kucing tandang masuk dalam daftar merah IUCN dengan populasi kurang dari 2.500 ekor di alam liar. Statusnya kini terancam. Ekspansi perkebunan kelapa sawit saat ini dipandang sebagai ancaman paling mendesak. Kucing merah atau kucing teluk Borneo atau Borneo Bycat adalah kucing liar yang hanya ditemukan di Pulau Kalimantan dan tersebar luas di pedalaman Kalimantan. Kucing ini pertama kali difoto hidup-hidup tahun 1998. Kucing merah merupakan anggota keluarga kucing yang penuh misteri. Peneliti hanya tahu sedikit tentang kucing merah. Kucing ini tidak diketahui ekologi atau distribusinya. Kucing merah seukuran dengan kucing rumahan yang besar. Bulunya merah kecoklatan seragam dengan ekor yang panjang. Kucing teluk Kalimantan dikategorikan sebagai hewan nokturnal dengan aktivitas penuh pada malam hari. Mereka berburu burung, tikus, kera, dan mamalia lainnya. Beberapa kucing teluk diketahui hidup di pohon dan dapat dianggap sebagai pemanjat aktif. Diperkirakan hanya ada sekitar 2.200 kucing teluk yang terancam punah. Dari tahun 2003 sampai 2005, 15 kucing merah tercatat di Kalimantan, Sabah, dan Sarawak, tapi tak ada di Brunei. Kucing ini benar-benar hanya ada di Pulau Kalimantan, dan tak ada kucing teluk yang dipajang di kebun binatang di seluruh dunia.
Sesuai namanya, kucing Andes hidup di pegunungan Andes di Amerika Selatan. Kucing Andes adalah salah satu yang paling indah dari semua kucing liar. Bulunya abu-abu dengan garis vertikal kuning kecoklatan. Mantelnya tebal dan halus, panjangnya mencapai 5 cm. Kucing Andes memangsa mamalia kecil, burung, unggas air, serta kadal. Mangsa utama kucing ini adalah bicaca gunung. Kucing Andes ditemukan di zona berbatu kering dan semi kering di Andes. Kadang mereka juga ditemukan di Patagonia dan sampai ke San Juan. Kucing ini sering diburu untuk makanan dan obat-obatan. Kadang kucing Andes digunakan sebagai boneka untuk upacara spiritual karena dikaitkan dengan panen yang melimpah. Kucing Andes adalah kucing paling terancam di Amerika. Para ilmuwan memperkirakan total populasinya kurang dari 1.400 hewan dan terus menurun. Mereka masuk dalam daftar merah IUCN dengan status terancam. Ling Iberia dulu sempat punah di Portugal dan hampir juga di Spanyol. Populasinya sekarang meningkat tajam dibanding 20 tahun yang lalu ketika jumlahnya kurang dari 100 ekor di alam liar. Ling ini berasal dari semenanjung Iberia sehingga diberi nama Iberian Ling. Ling Iberia adalah pemburu kelinci yang ahli. Kelinci merupakan 80-90% dari makanannya. Ketika kelinci langka, Ling memburu rusa dan mouflon. Ling ini adalah hewan nokturnal. Sebagian besar aktivitasnya dilakukan setelah matahari terbenam. Tapi setelah musim dingin, Ling menjadi hewan diurnal untuk jangka waktu tertentu. Hewan ini terancam kehilangan habitat dan jumlah mangsanya yang menurun. Ling Iberia masuk dalam daftar merah IUCN dengan status terancam. Pada 2021, ada sekitar 1.100 Ling Iberia di alam liar. Konservasi dilakukan dengan menambah populasi kelinci dan translokasi untuk menghindari perkawinan sedara. Singa di Afrika belum terancam punah, tapi terdaftar sebagai rentan dengan jumlah di alam liar sekitar 20.000 ekor. Sementara singa Asia menghadapi ancaman kepunahan karena populasinya tak sebanyak di Afrika. Singa ini hanya tinggal di hutan Gir. Untungnya, negara yang ditinggali singa ini peduli terhadapnya. Singa Asia sedikit berbeda dengan singa di Afrika. Ukuran singa Asia sedikit lebih kecil. Surai singa Asia jantan juga relatif lebih pendek. Kelompok singa Asia juga tak sebesar singa Afrika. Bahkan, singa Asia jantan kadang hidup soliter. Sementara kelompok singa Asia betina paling banyak hanya 5 ekor. Singa Asia biasanya berburu babi hutan, kerbau, rusa, dan antelop. Untuk melindungi populasinya, dibuatlah 5 kawasan lindung seluas lebih dari 30.000 km persegi. Dan akhirnya, populasi singa Asia telah pulih dari ambang kepunahan. Pada tahun 2010, hanya ada 411 ekor. Pada tahun 2015, naik menjadi 523 ekor. Dan pada 2020, menjadi 674 ekor. Meskipun populasinya meningkat drastis, singa liar rentan terhadap penyakit, bencana, dan potensi perburuan liar, serta harus hidup berdampingan dengan populasi manusia yang terus bertambah, yang juga membutuhkan lahan untuk ternak dan tanaman. Barbary serval atau serval berber adalah jenis serval yang hanya ditemukan di Algeria. Serval berber mempunyai habitat di padang rumput dekat dengan sumber air. Kepalanya kecil dan bulat dengan telinga rapat. Dalam keluarga kucing, serval memiliki telinga terbesar dan proporsi kaki terpanjang terhadap ukuran tubuhnya. Serval adalah karnivora yang memangsa kadal, burung, katak, tikus, dan mamalia kecil.
Serval masih umum dijumpai di Afrika Barat dan Timur, tapi jenis serval berber terancam punah. Ancaman terhadap serval ini yaitu perburuan dan perdagangan, serta penganiayaan karena serval dianggap sebagai hama. Saat ini hanya tersisa sekitar 270 serval berber di alam liar. Citah tak cuma ada di Afrika, ada juga yang tinggal di Iran dan sekitarnya. Citah Asia lebih kecil daripada citah Afrika, tapi citah Asia punya bulu yang lebih lebat, leher yang lebih kuat, dan kaki yang lebih ramping. Banyak yang percaya bahwa citah Asia bisa lebih cepat dari spesies di Afrika dengan kaki yang lebih panjang. Tapi tidak ada penelitian yang mengonfirmasi teori ini. Citah Asia dapat mencapai kecepatan lari hingga 128 km per jam untuk menangkap mangsanya. Citah Asia biasanya berburu rusa India, terwelu, domba, dan kambing liar. Citah Asia membantu menyeimbangkan populasi mereka sehingga vegetasi di gurun tidak sepenuhnya musnah. Citah Asia pernah diambang kepunahan karena perburuan, degradasi habitat, dan kelangkaan mangsanya. Hanya 50 individu diperkirakan masih hidup di alam liar pada tahun 2017. Karena populasinya yang sedikit, menyebabkan orang Iran tergerak untuk membangun konservasi. Kebanyakan citah Asia sekarang hidup di kawasan lindung. Perkiraan populasinya saat ini yaitu 70-150 individu di alam liar. Aktivis lingkungan dan ilmuwan sama-sama optimis citah Asia akan kembali menguasai gurun Persia. Seratus tahun yang lalu, lebih dari 100.000 kucing liar Skotlandia berkeliaran di dataran tinggi Skotlandia. Kucing ini terkenal karena keganasannya dan sering disebut harimau dataran tinggi. Kucing ini dapat aktif pada siang dan malam hari. Kelinci adalah mangsa favoritnya. Tapi, jika kelinci langka, tikus menjadi sumber makanan terpenting berikutnya untuk kucing liar Skotlandia. Populasi kucing liar di Skotlandia mengandung campuran gen domestik dari kucing liar. Ancaman utama bagi Scottish Wildcat adalah kepunahan genetik akibat hibridisasi dengan kucing liar, kucing domestik, dan hibrida yang sudah ada. Ancaman lain yaitu penyakit kucing, tabrakan jalan, dan habitat yang berkurang. Saat ini, populasi kucing liar Skotlandia sekitar 100 ekor di alam liar dan statusnya kini terancam kritis. Kucing Iriomote hanya tinggal di Pulau Iriomote di Jepang. Kucing Iriomote adalah subspesies dari kucing macan tutul. Kucing Iriomote mempunyai habitat yang sempit karena Pulau Iriomote hanya seluas 284 km persegi. Kucing ini aktif terutama saat senja dan fajar. Mereka adalah pemanjat yang gesit dan mungkin berburu di pohon. Kucing ini juga dikenal pandai berenang dan menangkap ikan di pantai. Pada tahun 1984, diperkirakan ada 100 individu. Sekarang populasinya kurang dari 100 ekor di alam liar dan masuk dalam daftar merah IUCN dengan status terancam kritis. Para peneliti berpikir populasinya menurun karena laju percepatan hilangnya habitat selama dekade terakhir. Macan tutul Amur adalah macan tutul paling terancam punah saat ini. Macan tutul ini hidup di Rusia dan Cina. Pada 2007, hanya ada 19-26 individu di alam liar. Amur leopard menghadapi ancaman perburuan dan kehilangan habitat. Selain itu, harimau Amur juga menjadi ancaman. Harimau dan macan tutul bersaing untuk ruang. Setidaknya, harimau telah membunuh 3 macan tutul Amur dalam beberapa tahun terakhir. Macan tutul Amur biasanya berburu rusa, babi, kelinci, dan burung. Mereka punya wilayah jelajah antara 20-115 mil persegi.
Kucing ini benar-benar terancam karena jumlahnya di alam liar hanya 60-80 ekor, dan tentu statusnya adalah terancam kritis. Sebenarnya, beberapa macan tutul lain juga terancam dan jumlahnya hanya sedikit, seperti macan tutul Arab yang jumlahnya 200 ekor, macan tutul Jawa sekitar 250 ekor, macan tutul Cina Utara 300 ekor, macan tutul Sri Lanka 800 ekor, macan tutul Persia 1000 ekor, dan macan tutul Indochina sekitar 1000 ekor. Sementara macan tutul India dan Afrika populasinya terbilang cukup aman. Masih ada yang lebih terancam daripada macan tutul Amur, yaitu harimau Cina Selatan. Mereka masuk dalam daftar merah dengan status terancam kritis, bahkan mungkin punah di alam liar. Ini adalah harimau khas Cina. Harimau Cina Selatan sebagian besar hidup di hutan dataran tinggi. Mereka hidup soliter dan aktif pada malam hari. Harimau ini dulunya tersebar luas di Cina bagian timur, tengah, selatan, dan barat daya dengan jumlah populasi yang besar. Sekarang tak lebih dari 25 ekor harimau Cina Selatan yang hidup di alam liar. Sementara di penangkaran hanya sekitar 70 ekor. Tidak hanya harimau Cina Selatan yang populasinya sedikit, subspesies harimau statusnya hanya terancam atau terancam kritis. Artinya, semua harimau memiliki ancaman kepunahan. Ancaman utamanya yaitu perburuan dan hilangnya habitat. Harimau Bengal yang merupakan jenis terbanyak hanya sekitar 2.500 ekor di alam liar. Kemudian ada harimau Siberia sekitar 550 ekor, harimau Sumatera 400 ekor, harimau Indochina 350 ekor, dan harimau Malaya sekitar 150 ekor. Jumlah harimau di alam liar kurang dari 4.000 ekor. Itu dia para kucing liar yang terancam punah. Video selanjutnya akan membahas mengapa kucing liar tidak seharusnya dipelihara. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.